Shalom, selamat pagi adik-adik. Saya dengan Kame, dan ini perkenalkan dengan Kak Lewi dan Kak Darwin. Kakak mau ingetin satu hal sebelum kita mulai ibadah kita. Jangan lupa kita kalau keluar rumah pakai masker. Dan ketika kita mau masuk ke rumah lagi, jangan lupa mencuci tangan supaya kita hidup sehat. Yuk adik-adik, mari kita memulai untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan selalu menyertai kami. Kami memulai Tuhan ibadah online. Meskipun kami ibadah online, tapi kami percaya kasih daripada Engkau Tuhan tidak berhenti menyertai kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, mari kita sukacita, mari kita memuji nama Tuhan, mari kita jalan serta Yesus. Yuk Kak, kita mulai yuk. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Empat anak lompat kiri, jalan serta Yesus. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jangan suka adik-adik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk sekali lagi ya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Empat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Empat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tetap semangat adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita naikkan pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku.
adik-adik dengan sungguh. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Sebentar kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Berkatilah setiap guru-guru kami ya Tuhan yang mengajar kami dan ajar kami untuk duduk diam, tenang, dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya adik-adik, kali ini kita mau belajar tentang kisah Musa dengan pokok bahasan air pahit Mara. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami bahwa di dalam setiap hal di dalam kehidupan, Tuhan selalu turut mengerjakan kebaikan. Jadi tetaplah setia. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Ya adik-adik, yuk disimak. Dari tayangan video Musa tadi, kira-kira apa yang bisa kita pahami ya adik-adik? Poin pembahasan yang pertama adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Di Mara, bangsa Israel mendapatkan ujian yang pertama setelah melewati Laut Merah. Di sisi lain, ini juga merupakan pencobaan pertama untuk Musa sebagai pemimpin umat yang baru dilepaskan. Mereka melakukan perjalanan selama 3 hari masuk ke padang gurun Syur dengan gembira, bernyanyi, dan menari. Sementara mereka merayakan kebebasan mereka. Tetapi kegembiraan itu segera berubah menjadi perasaan takut dan frustasi. Mereka tidak punya air. Mereka yang semula dengan aman dituntun menyeberang Laut Merah, kini akan mati kehausan. Apakah mukjizat yang mereka baru saja saksikan semua merupakan kebetulan? Atau hanya keberuntungan semata? Apakah ini hanya sebagian dari sebuah tipuan atau harapan palsu? Lalu mereka akan binasa karena kehausan. Ini tidak masuk akal ya adik-adik. Jika Tuhan bisa membelah Laut Merah, mengapa Dia tidak bisa memberikan mereka air minum? Kita bisa lihat gambar di sana adik-adik. Ada orang Israel mungkin diibaratkan mereka berteriak, "Air, air, kami butuh air." Karena mereka cukup kehausan ya dalam perjalanan mereka. Dari bagian yang tadi kita belajar, jika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh langsung menyerah dan putus asa adik-adik. Karena
karena pertolongan Tuhan akan segera datang, dan nantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Jadi jangan lekas bingung, jangan lekas takut, karena Tuhan sudah memulai pekerjaan baik untuk setiap kehidupan kita. Pembahasan berikutnya kita mau belajar tentang jangan bersungut-sungut. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak mudah marah jika Tuhan belum mendengar doa kita. Bayangkan kelegaan bangsa Israel ketika mereka melihat aliran air di Mara. Dan kemudian setelah mereka minum airnya, ternyata rasanya sangat pahit. Tetapi meski Musa tidak punya kendali atas kondisi ini, Musa tetap percaya bahwa Tuhan punya kendali. Tuhan menggunakan jalan buntu untuk menyediakan umat itu bukti bahwa kuasanya dan kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh Allah. Mereka juga harus bergantung kepada Allah sepenuhnya. Sama halnya dengan kondisi kita saat ini ya adik-adik. Kondisi pandemi tentu membuat kita tidak nyaman. Harus diam di rumah, belajar, sekolah dari rumah, tidak bisa main jauh, menggunakan masker. Beberapa hal ini mungkin terasa mengganggu kita. Tetapi adik-adik harus percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan akan selalu hadir. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya adik-adik, yaitu pertolongan Tuhan tepat waktu. Ketika itu Allah menyampaikan kepada Musa untuk membuang cabang dari pohon yang dipilih ke dalam sungai. Segera air itu menjadi bening dan manis. Lalu umat itu bisa memuaskan rasa haus mereka. Begitulah pertolongan Tuhan ya adik-adik. Datangnya tidak terduga. Bisa besok, bisa hari ini, bisa jam ini, bahkan bisa detik ini juga adik-adik. Tuhan kita bisa melakukan banyak hal ajaib. Amin. Ya, kita mau lanjutkan dengan ayat hafalannya adik-adik. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 33 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jangan lupa dihafalin ya. Nanti kakak akan cek melalui Google Classroom ya, untuk melihat sejauh mana adik-adik mempelajari ayat hafalannya atau belum. Jangan lupa jawab juga evaluasinya ya. Kita akan tutup ibadah online kita dan firman kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Kami rindu apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan boleh menjadi rema buat kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga boleh memberkati kita semua ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa. Salam dari kakak Tanti ya. Dadah.